Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayahnya, karunia-Nya, kasih sayangnya dan kesempatannya telah diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama kembali. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjut pengajian kita malam ini. Saya bawakan malam ini itu kitab Tuan Guru Muda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tiada lagi selera dalam rasa perasaanmu akan dunia dan akhirat, menunjukkan jiwamu sudah tenggelam dalam kudrat dan iradatnya, maka diperjalankan engkau atas kehendaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya coba untuk memaknai tulisan ini dalam keadaan dan kemampuan yang ada pada saya. Kalau sudah tiada lagi selera dalam perasaan kita, kalau kita katanya di sini udah tak selera lagi akan dunia, tak selera lagi akan akhirat. Jadi sudah menunjukkan jiwa kita dalam perjalanannya. Jadi kalaulah saat ini kondisi kita tuan-tuan dan puan-puan kan masih berselera nih. Berselera dunia, berselera akhirat. Belumlah banyak atau masihlah sedikit di antara kita ini yang sudah tidak kedua-duanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kan bukan soal keberadaan kita, tapi soal kebenaran. Kebenarannya di mana? Kebenarannya adalah kalau kita memang udah tak ada lagi ndak dunia, tak ada lagi ndak akhirat. Ndak dunia dan akhirat itu bukan lagi jadi persoalan dalam diri awak ini. Bukan jadi hal, bukan lagi jadi tujuan. Karena dunia dan akhirat itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah hal yang sebenarnya. Jadi ini bukan lagi soal kita, wah saya masih berada atau saya masih selera dunia. Itulah dulu tuan keadaan saya. Atau saya tuan sudah mulai masuk kepada akhirat. Itulah tuan baru keadaan saya. Kan bukan itunya. Yang mau kita lihat di sini kan adalah tuan-tuan dan puan-puan. Itulah mana kebenarannya. Kan sudah ditunjukkan. Awal dari sebuah perjalanan adalah kalau kita sudah mulai tidak berselera. Kenapa? Karena dalam hati itu dia hanya pada kebenaran. Kepada Allah. Bukan seperti yang kita lakukan. Bukan yang seperti kita lakukan. Kita banyak cakapnya memang dah Allah. Tapi di balik itu ada udang di balik batu. Hendak Allah tapi hendak nitip keinginan dan halawa. Nah, berarti kan bukan hendak Allah awak, hendak selera awak tu, tuntutan dunia tu. Atau ujuk-ujuk atau memang udah ada akhirat kali. Dua-dua pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Karena dua-duanya ini bukan pada posisi kebenaran itu sendiri.
Kita mau kebenaran atau mau apa? Kan gitu dia. Apakah kita mau kebenaran atau mau apa? Kalau tuntutan lah Mas ya. Tuntutan kebenaran ini kalau dia tadi sudah ciri-cirinya dalam diri awak tuh udah tak ada lagi, udah tak mau lagi awak kepada kehendak, keinginan atau selera itu kepada dunia. Maka kita intillah diri awak nih. Kalau banyak kehendak awak atau selera awak dunia nih, berarti kebenaran itu masih jauh. Itu ajanya. Kalau bunda akhirat kali awak, belum tentu juga dapat kebenaran itu. Yang mau kita nih kan memang kebenaran itu sendiri. Awal menuju kebenaran itu, awal perjalanannya itu adalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sudah tidak berselera. Maka kan bisa kita tahu dalam perasaan kita nih. Masih kuat lagi aku ini. Kuat tidak kuatnya bukan ditentukan oleh tuan-tuan itu bekerja atau tidak bekerja, atau mencari kehidupan dunia, atau memperkuat amalan-amalan yang menuju akhirat dan sebagainya. Bukan. Dalam perasaan awak ini kemana dia? Dalam perasaannya ditanya nih. Yalah Tuhan, biar tak berselera awak. Udah awak tinggalkan aja semua. Pergilah awak ke gunung, pergilah awak ke gua, atau pergilah awak ke kolam dan sebagainya. Dia pergi ke kolam dan dia pergi ke gunung, tapi dia membawa seleranya ya sama. Berapa banyak orang pergi ke, katakanlah kalau kita tuan-tuan dan puan-puan ke kolam lah dulu. Bahkan ada yang menyatakan diri, aku harus ke kolam, aku harus begini. Tuntutan nafsunya, tuntutan perasaannya, bukan tuntutan kebenaran. Mau kemanapun Tuhan berada, misalnya Tuhan dah akhirat kali, tapi kalau tuntutannya ada, itu yang Tuhan bawa, bukan kebenaran itu. Kalaupun di mana Tuhan berada, mau ke sana, tapi dalam apa namanya, dalam perasaan atau dalam rasa yang tak mau lagi, tak selera lagi. Bisa orang bekerja tak selera? Payahlah. Tapi yang lebih baik adalah ketika orang bekerja, dia terus melawan seleranya. Bukan dia menikmati seleranya. Begitu juga orang ndak akhirat. Dia melawan keinginan akhiratnya. Dia ndak kebenarannya. Apa kebenaran itu yang ada sama dia? Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita masih ada selera, tak datanglah kebenaran. Orang dakwah selera dunia, kapan ada datang kebenaran? Kalaupun selera awak akhirat, awak bayangkan, tidak tuntutan kepada Allah ini dan sebagainya, itu kan selera akhirat. Mana dapat kebenarannya? Karena yang tertuntut di dalam itulah yang akan menjahir. Gak usah pun tuan-tuan bilang munafik ataupun tak ada, itu istilah aja itu. Sebuah istilah yang dijelaskan kalau tipenya orang gini bahasanya ini. Mau tak ada bahasa munafik, mau tak ada bahasa benar dan sebagainya. Di dalam ini kan hidup. Maupun Tuhan bilang kali, Tuhan saya ndak berguru kali, saya ndak Allah aja. Bukan soal dibilang apa tak dibilang. Tapi terkadang yang kita pegang itulah cakapnya. Bodohlah kita. Ada sesuatu yang di dalam ini yang bergerak. Yang lebih besar, yang lebih dominan. Kemana dia? Yang kita hidupkan di dalam ini, yang mana yang mau kita hidupkan? Apakah Allah itu sendiri? Apakah pikiran, hawa nafsu dan sebagainya? Mana kita mau bergerak dalam hidup ini? Hari-hari kita mau bergerak ke arah mana kita? Mau Tuhan bilang, mau nggak bilang, Allah tuh tak peduli.
Bukan karena Tuhan bilang lantas Tuhan mendapatkan status yang Tuhan bilang itu. Bukan. Kebenaran itu tak bisa dinilai. Yang masih bisa dinilai itu adalah hal. Hal itu apa tadi? Awalnya dari selera. Hal dunia, hal akhirat. Saya Tuhan udah begini Tuhan. Saya Tuhan udah begini Tuhan. Itu kan proses. Tapi itu kan bukan kebenaran. Kalau sudah ada kebenaran itu, nak main di luar ya nak. Main di luar dulu ya. Kalau sudah ada kebenaran itu, tuan-tuan dan puan-puan, itulah baru diperjalankan. Barulah kita menyaksikan. Tapi kalau kita masih dalam tuntutan selera, yang kita tuntut itu adalah tuntutan dunia. Tuntutan pada dunia ini adalah tuntutan yang semu, kata ilmunya. Tuhan hari ini pengen ini, dapat. Besok pengen lebih, dapat. Besok pengen lebih. Sesuatu yang memang tiada habisnya. Sesuatu macam fata morgana. Tapi kalau misalnya pada kebenaran itu sendiri, kita kan mengenali yang sesungguhnya. Kita kan mau apa sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan? Hidup ini sesungguhnya kita mau apa? Mau apa coba? Mau diperbudak? Siapa yang memperbudak kita? Pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita. Terdikte kita oleh hal-hal yang seperti itu. Akhirat pun begitu juga. Sama. Ketika kita berjalan, ya saya pun tak tahu lah macam mana. Alangkah bodohnya lah kita nih. Ketika kita berjalan, tapi kita dalam tekanan, dalam genggaman makhluk, dalam kehendak orang lain, dalam keterikatan orang lain, dalam ketergantungan makhluk. Itu hari-hari kita jalani. Maka tak mengenal lah kita diri yang sesungguhnya ini siapa. Karena kita tak pernah duduk di diri kita. Yang kita duduk itu adalah pada hal yang luar. Saya tadi sholat begini. Pak JK, Tuan Seno kan masuk. Biasa dia ke sana, mobilnya ke sana. Masuk dia ke sana. Gara-gara masuk mobilnya, masuk ke pikiran saya. Cepat kali kan. Mau saya bilang Tuan Seno ke sana aja, nanti orang si Bunda mau masuk. Sempat berapa menit. Ketika dia masuk, saya kan terdikte oleh keadaan itu. Padahal lagi zikir, lagi Fatihah beda Fatihah. Lagi khusyuknya nih. Ya dengar suara siapa tuh kan dengar. Kita nggak salah mau dengarnya. Kita nggak salah mau pindah ke situ. Yang salah itu awak terdikte oleh itu. Itu yang Allah tak mau. Jadi beda kita dengan orang yang sudah mengenal tuh. Beda kita sama guru-guru kita tuh. Cuman itu aja bedanya. Dia tak terdikte. Dia dengan Allah tuh. Hal keadapan ya nanti kita sama orang yang mengenal sudah. Sama guru. Siap nih nanti dia makan. Samanya kita makan. Tapi bedanya apa? Dia tidak terdikte oleh makannya. Dia tetap ngunyah. Dia dalam kesadaran kepada Allahnya. Samanya kita beristri. Samanya kita besok lagi melangkah tak kemana. Masih di bumi Allah ini. Apa bedanya? Yang membedakannya adalah satu orang yang dia sudah sadar dalam perjalanannya. Banyakkan orang seperti kita ini tidak sadar. Kita berjalan ini dalam genggaman hal itu. Kena nanti sama istri, kena nanti sama anak, yang perempuan dikena sama suami. Yang terbahas di kepalanya istrinya aja. Kalau udah masalah nanti. Alangkah kata, ada saya baca bukunya, sufi-sufi juga. Alangkah bodohnya kita ini memang. Memang
awalnya memang akibat pikiran. Ah, ini anak-anak ini tak ada dia. Mana dia ini, slow aja dia. Karena dia gaduh. Orang dia nggak masuk ke pikiran dia. Kita kan yang gawatnya kita kan setelah balik masuk ke pikiran. Duduk kita nih samanya ini. Ada berapa orang duduk sama. Tapi kan siapa yang dalam kesadaran ingat Allahnya? Yang membedakannya tuan-tuan dan puan-puan di situ. Sayangnya ketika orang masih berselera, masih sangkut hal-hal dunia itu, dampaknya adalah hal-hal dunia ini merasuki akal pikiran dan perasaan. Kita bergelut di sana sesuatu hal yang kenapa itu bisa dibilang bodoh? Suatu hal yang tak ada. Apalah pula tadi Tuan Seno tuh parkir ke samping. Kalau kajinya di sini tadi, udah itu ketentuan Allah kata. Itu bantu. Bisa masuk. Memang kalau sudah niat kita memang kalau tuan-tuan dan puan-puan kita kalau sudah diperjalankan katanya, sudah mulai dibuka, itulah tandanya. Tak ada hal tadi itu. Kalaupun saya bercakap sama dia, Tuan, Tuan nanti parkirnya sebelah sana, Tuan. Dalam perasaan ini tidak ada sesuatu hal. Bukan berarti pula udah ketentuan Allah. Tadi awak bermain tuh 5 menit di situ. Masuk ini, masuk ini, masuk ini. Dari sehari nih tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak yang singgah di pikiran kita? Berapa banyak yang hidup tumbuh di pikiran kita? Punya nanti masalah suami, itu terus yang hidup. Terus teranglah kita ini. Berarti kita ini, satu tubuh manusia ini, diciptakan Allah di muka bumi ini, kok mau kita seperti itu? Kan gitu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kok mau dia digituin? Sebetulnya akhirnya kita mau tahu, mau mengenal hakikat manusia ini, kan ujungnya ke sana. Nggak usah berdebat. Itu dia. Kalaulah kita bahas kebalik kaji kita tadi, ini kan bukan selera atau tak selera. Ini kan masalahnya kan kebenaran. Tapi tuan guru kita ini kan menuntun dia. Yang kita bahas itu sehari-hari. Hati awak ini besar kemana? Hati awak ini takluk kemana? Hati awak ini tundukkan oleh siapa? Bodoh lah awak manusia ini bisa ditundukkan oleh makhluk lain. Jadi dia awak. Kalau sudah kita tak mau jadi dia, jadi kita tak berselera lagi. Jadi makna dunia ini luas. Jangan disempitkan. Kalau udah dunia orang yang bekerja, kalau yang sudah akhirat orang yang tak bekerja, bukan. Tak ada samanya nih dunia, mau bekerja nggak bekerja dunianya itu, karena kita masih hidup di dunia. Jadi masalahnya apakah yang itu masuk ke awak? Kadang masuknya secara sistematis, kadang masuknya udah secara, udah dalam kali. Siapa yang udah masuk dalam kali sama awak nih? Orang yang dekat sama awak. Bini, istri, orang tua, siapapun. Pekerjaan. Itu yang masuk sama awak. Jadi awak ini gak jadi diri awak. Kalau sudah awak tak jadi diri awak, diri dia, Allah pun tak mau. Kan itu. Mau gingging, mau kita perkuat, gak ada masalah. Allah tuh gak ada masalah. Yang dua aja sama dia, nanti yang satu hancur, yang lain enggak. Kan kita cek dalam diri ini, mana yang kebenaran dalam diri ini. Sayangnya bagi kita yang sudah banyak tahu, banyak orang yang tahu, kata Tuan Guru tadi, yang tahu tuh banyak. Tapi yang bisa merasakannya cuma sedikit.
Nah, kalau sudah kita masuk dalam cengkraman dunia, tertekan pun kita, didikte pun kita, maujud pun kita kepada seseorang atau siapapun, itu ada hal yang biasa. Terbiasa kita dalam penderitaan. Itu makanya ada diri yang terperi. Terbiasa kita dalam terperi itu. Karena sudah terbiasa kita dalam diri yang menderita itu, sudah menjadi apa awak? Awak maklumi, udah biasa sama awak. Alangkah jauhnya untuk kepada Allah tuh kan. Apakah kau dalam kebenaran? Ya enggak lah. Mau tunggang langgang pun awak malam, mau syahdu kali pun awak, sampai menitikan air mata, sampai nangis, tak ada pengaruhnya. Allah bukan itu. Dan kita suka terlalu lama-lama di situ. Nampak awak gak punya wujud jati diri kan? Kan nampak tuh. Kenapa? Awak menjadi diri orang lain. Menjadi diri makhluk nih, menjadi diri hal nih, menjadi diri selera tuh. Itu dia. Baik dunia selera ataupun akhirat. Bukan untuk mencari kebenaran itu. Bagaimana tuan-tuan dan puan melihatnya dan mencari kebenaran itu? Kerja kita kan memantau, menyaksikan, memisahkan, menyaksikan, menandai, tahu kita. Dan kalau sudah tahu kita, siap kita untuk diperjalankan, siap kita untuk berjalan. Setelah siap kita untuk berjalan dengan itikat kita, Allah terima, diperjalankan Allah lah kita. Kalau enggak, kita berjalan dalam apa tadi? Dalam tekanan, takluk kepada istri, takluk kepada suami, takluk kepada anak, takluk kepada pekerjaan, takluk kepada itu. Buatlah apapun hubungannya. Makanya bukan soal Tuhan menarik diri dari itu, tidak. Kerjalah, buatlah apapun. Ingat Allah, kata Tuan Guru. Ingat Allah itu apa? Dalam kesadaran tidak tunduk kepada hal. Dalam kesadaran tidak tunduk kepada makhluk. Kalau tidak tunduk kepada makhluk, maka kenallah kita mulai berjalan kepada pengenalan diri. Jadi diri, jadi yang bebas. Kalau Tuhan tunduk kepada makhluk, sampai kapanpun gak kenal. Jangankan Tuhan pun tak kenal, kita pun tak kenal sama diri kita. Kita pikir gini aja kita. Awak pikir dah, padahal tak siapa awak nih. Itulah yang kita lakukan bertahun-tahun. Selama ini itulah dia. Pikir udah betul kali awak. Ini kan soal selera tadi tuh. Tunduk kita pada selera tuh. Bisikan hawa nafsu tuh. Bermain kita di situ. Udah tahunya kita selera nih kayak minum air laut. Tak ada habis-habisnya. Kena tekanan. Dalam apa? Tapi bodohnya kita ini. Mau kita. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada surah Ar-Rahman itu kan. Maka nikmat mana lagi yang kau ingkari? Baru tahu kita bisa merasakan ayat itu ketika kita tidak mendapatkan rasa perjalanan kepada Allah itu. Jadi kerja kita apa? Di ayat itu menyatakan nggak ada yang harus diingkari. Tapi kita dalam perjalanan selera tadi mengingkari terus. Mau kita, kalaulah ada beda, merasakan yang sebenarnya dengan merasakan makhluk nih, nggak terbanding bedanya. Tapi alangkah bodohnya kita, setiap hari kita terus merasakan itu, terus merasakan itu, terus ditekan, terus ditekan.
Yang suruh Allah apa? Kenali. Jadikan hubungan itu menjadi hubungan yang memang hubungan yang Allah kasih nikmatnya. Di mana hubungan itu ada nikmatnya? Tuan sama suami, istri sama suami. Itu. Bukan berarti enggak. Bocoran ini kan enggak ada. Yang terjadi hubungannya apa? Hubungan awak tunduk dan takluk. Pelihara itu takluk dan tunduk. Pengen sesuatu, pengen hebat, pengen kaya. Gak usah lah, cukup Allah aja yang kaya. Pengen ini, pengen ini. Namanya kepingin, selera. Mana akan dapat tuan-tuan dan puan-puan? Gak akan dapat. Dan bodohnya kita berada di situ. Maka wajar ketika orang yang masih kedeca di sini, masih berselera pada dunia dan akhirat, Allahnya jauh. Jangan tuan-tuan maknai kebenaran itu adalah nanti tuan-tuan akan ketemu dengan sesuatu, dengan seseorang, dengan Tuhan. Bukan. Kebenaran itu adalah kita tahu dalam diri ini. Kita tidak terdikte oleh sesuatu. Kita tahu sesuatu itu siapa. Itu dalam bentuk apa? Bentuk rasa. Gak usahlah kaji-kaji. Zat bagi Allah, rasa bagi Allah. Alah, udahlah tuan-tuan dan puan-puan, tutup buku lah. Sekarang ini aja lah. Kalau awak terdikte oleh orang lain, dah. Macam mana cara kita keluar dari pendiktian itu? Bertaubat awak. Awak akui. Kalau awak benar-benar mau diperjalankan. Capek tuan-tuan dan puan-puan. Mulai melek mata nanti. Besok pagi. Udah dalam tekanan lah semua ini. Tapi ingat. Terbiasa kita dalam tekanan. Terbiasa kita dalam diktean. Terbiasa kita maujud kepada makhluk itu. Sesungguhnya kita ini adalah. Itulah tadi. Bukan maujud kita kepada kebenaran itu. Maujud kita kepada selera itu. Siapa wak nih? Itu aja. Itu adalah gambarannya. Mau kemana kita maujud? Udah enak. Orang, guru yang sudah mengenal sudah ada. Mau kita pakai selera kita? Anyut. Itu aja pilihannya. Jadi nggak ada lagi cerita ini kemari, ini kemari. Tidak. Kau udah tinggi, kau rendah. Enggak. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa melihat atau mengenali kebenaran itu sendiri. Bukan mengenali, bukan kita selera terhadap sesuatu. Yang kita cari adalah kebenaran. Baliklah nih, hakikat manusia. Kita carilah kebenaran itu. Apa sih kebenaran itu? Jadi ini aja tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.